Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Fardiana Fikriya Qur'ani, adalah seorang dosen filsafat Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah pegiat kosmologi perempuan dan koordinator masyarakat epistemologi Indonesia. Kami akan berbincang-bincang dalam acara Jendela Dunia, di mana kita akan menyoroti masalah perang dan agresi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Nah, tentu kita tahu bahwa pada awalnya motif yang disampaikan oleh Trump adalah ingin menjarah minyak Iran. Tetapi ketika menghadapi perlawanan Iran yang tidak diprediksi sebelumnya, mulai mengubah tujuan, bahkan sampai hanya ingin membuka Selat Hormuz. Dan ada lagi satu yang disampaikan adalah bahwa ini merupakan misi ilahi. Trump kemudian mulai menggelontorkan alasan bahwa dia membawa misi ilahi dan Iran adalah kejahatan sehingga dia harus dihancurkan. Nah, tentu saja bahwa Trump bukanlah orang yang agamis sehingga dia bisa mewakili itu. Bisakah sedikit membuka mengenai apa sih motif yang sebenarnya dari serangan dan agresi Amerika dan Israel terhadap Iran? Ya, terima kasih Pak Saleh. Yang pertama itu sebenarnya narasi-narasi yang tadi sudah disampaikan itu bukanlah narasi yang baru bagi Amerika. Ya. Karena sebelumnya sejak pasca kejadian 11 September itu juga ada istilah-istilah yang mereka gunakan untuk memberikan label pada Iran, Irak, dan Korea sebagai negara-negara yang memproduksi teroris gitu ya, seperti axis of evil. Itu kan sebenarnya istilah-istilah yang kita anggap, oh kok keluar ya narasi-narasi moral, keluar narasi-narasi agama, padahal sejak awal yang dikeluarkan adalah narasi geopolitik gitu ya, narasi ekonomi, narasi minyak gitu ya. Nah itu karena memang sudah mentok saya melihatnya. Nah kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa pendukung setianya Trump ini adalah blok Kristen kanan ya, di mana mereka punya cara pandang tentang Iran bahwa Iran ini pasti anti-Israel. Sehingga ini juga menjadi kepentingan bagi Trump bukan hanya sekedar geopolitik, tetapi ingin mengangkat bahwa ini adalah isu lebih dari sekedar itu, gitu ya. Jadi kepentingan Trump itu tidak hanya geopolitik, tetapi justru simbolisme religius politik di negaranya. Nah, kemudian yang kedua, yang ini menarik Pak. Ternyata memang bahasa agama itu tidak hanya digunakan oleh orang agamis gitu ya. Jadi bahasa agama justru digunakan oleh negara-negara yang juga sebenarnya sekuler. Untuk apa? Untuk memobilisasi dukungan, baik itu dukungan dari masyarakat maupun dukungan politik gitu ya. Nah, artinya kita bisa menyimpulkan di sini bahwa di era politik modern pun bahwa yang dianggap itu kiranya dianggap mereka sebagai sekuler, mereka tetap menggunakan bahasa-bahasa moral. Karena bagaimanapun, sesekuler apapun konsep politik, mereka tetap harus menjawab sebenarnya apa yang mensahkan sebuah perang itu boleh terjadi, gitu kan? Nah, jadi kira-kira oleh begini, karena itu di jadi sini kira-kira begini. Jadi ketika mereka dengan motif geopolitik tadi, kemudian ternyata mendapatkan balasan ataukah melihat bahwa Iran memiliki ketahanan yang sedemikian rupa, hubungan internasional atau hukum internasional yang telah dilanggar mencoba dialihkan bahwa ini adalah masalah-masalah agama. Betul. Jadi pada akhirnya diarahkannya isunya ke sana. Padahal sejak awal kan kita fokusnya ke geopolitik. Dan Iran memposisikan dirinya bukan persoalan agama sejak awal. Iran memposisikan dirinya sejak awal ini adalah perebutan kekuasaan, dalam artian mereka ingin mendominasi Iran gitu kan. Nah, Iran ingin keluar dari dominasi Amerika yang seperti itu. Tapi kemudian dipelintir ya, isunya menjadi isu yang dengan bahasa-bahasa moral seperti itu, Pak. Jadi itu yang saya lihat sebagai
Kemudian Trump menganggap Iran ini ketika melihat kekuatannya dengan ketahanannya, Iran ini bukan cuma dianggap sebagai lawan politik, Pak, tapi sebagai dianggap sebagai menantang tatanan global. Jadi bukan lagi Amerika, tetapi global gitu. Itu menurut saya, Pak. Ya. Oke, menarik. Kayak Jadi ini motif. saya ingin ini menjadi alasan untuk kita melihat ke Irannya sekarang, bahwa ternyata yang digembar-gemborkan selama ini bahwa Iran itu diktator, ya sistemnya itu diktator, mereka membantai rakyatnya sendiri. Ternyata dalam kasus ini kita melihat bahwa sistem yang ada ini, di mana Iran menyebutkan sebagai sebuah sistem demokrasi yang berlandaskan agama, dan ternyata bahwa upaya Amerika untuk melakukan regime change ternyata tidak berhasil. Sebenarnya Anda melihat apa sih sebenarnya keunikan, kelebihan, mungkin ketahanan dari sistem wilayatul faqih ini sendiri? Ya, sistem wilayatul faqih ini siapa orang yang nggak kenal dengan sistem Iran gitu, Pak. Nah, cuma kita perlu melihat ini tidak hitam putih. Ya. Nah, seringkali kan kacamatanya kacamata hitam putih. Padahal kalau kita explore lebih jauh lagi, wilayatul faqih itu bukan sistem politik yang biasa, gitu ya. Karena bagaimanapun kita perlu melihat sejarah panjang, terutama Muslim Syiah di Iran, di mana kenapa ini bisa muncul, gitu ya. Nah, memang pada awalnya pertanyaan besarnya tuh begini, Pak. Kita itu kan ada sistem yang awalnya itu kolonialisme. Kemudian di era modern muncullah monarki dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh gini, apakah agama itu hanya sebagai ruang privat saja atau dia punya tanggung jawab sosial politik? Nah, ini sebenarnya yang tidak dijawab oleh dunia modern hari ini, tapi Iran menjawab itu dengan revolusi 1979. Nah, ini yang jadi menarik. Nah, setelah revolusi itu muncullah sistem yang bukan hanya tawaran konsep ini sudah praktik gitu ya, karena sudah beberapa dekade itu bertahan dengan tentu sanksi politik yang berkepanjangan, embargo yang tidak pernah dicabut sampai hari ini. Jadi yang menarik di sini wilayatul faqih itu sebenarnya model negara yang tidak hanya bicara tentang keulamaan. Kan seringkali orang berhenti pada berarti wilayatul faqih hanya dipimpin oleh faqih gitu ya. Tidak. Orang tidak selesai di situ harusnya, karena selain itu ada pemilihan presiden, ada parlemen, ada pemilu gitu ya. Artinya yang menarik dari wilayatul faqih ini adalah konsep ini berusaha untuk mensintesiskan atau mempertemukan tiga hal. Yang pertama legitimasi agama. Yang kedua legitimasi rakyat, dan yang ketiga adalah bentuk negara modern. Nah, ini mungkin saya ingin tekankan di sini misalnya bahwa tadi menyebutkan bahwa ada pemilihan presiden. Jadi bukan sekadar cuma masalah agama, legitimasi agamanya, tapi ada pemilihan presiden, parlemen, dan yang lain-lainnya. Saya ingin tambahkan bahwa bahkan seorang pemimpin revolusi pun juga dipilih oleh rakyat, walaupun dalam bentuknya yang agak berbeda karena dia dipilih oleh para wakil-wakil. Bagaimana menurut? Betul Pak. Jadi memang ini yang seringkali orang melihat, berarti Iran itu wilayatul faqih disinonimkan dengan teokrasi klasik, padahal tidak seperti itu. Jadi bukan teokrasi klasik, tetapi justru menemukan satu bentuk yang bisa bertemu dengan modernitas, yang bisa bertemu dengan suara rakyat. Ini yang menarik dari wilayatul faqih. Nah, cuma memang begini, Pak Saleh. Artinya Iran kan tidak berhenti sampai di sini. Artinya Iran itu akan terus berlanjut sampai beberapa dekade ke depan. Betul. Nah, ini menjadi tantangan bagi wilayatul faqih sendiri untuk merespon perubahan modern itu ya Pak ya ke depan. Itu saya pikir itu. Menarik ketika dalam masa perang, karena pada awal serangan dari Amerika dan Israel itu, mereka berhasil meneror pemimpin revolusi Iran, yaitu Sayyid Ali Khamenei. Nah, kita melihat di sini bahwa ternyata tiba-tiba ada upaya, ada proses yang kita sebut dengan demokrasi, di mana Dewan Ahli Kepemimpinan itu memilih seorang pemimpin baru.
Nah, yang terjadi Ya, dalam proses perang ini, Trump sebagai presiden Amerika mengancam bahwa seorang pemimpin revolusi yang akan dipilih harus sesuai dengan kebijakan Amerika. Tetapi ternyata yang ya. terjadi berbeda. Nah, ini bagaimana ini? Karena ini menarik bahwa ternyata pemimpin revolusi yang baru itu dia lahir dari sebuah proses demokrasi. Ya, ini dia. Jadi kalau saya melihat Trump sangat ingin memaksakan demokrasi liberalnya, Pak. Hmm, Padahal Iran itu sudah demokratis gitu ya. Nah, ini memang politik modern seringkali ini ya menjadikan agama dan demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan. ya, Tapi kalau kita lihat wilayatul faqih di sini, eh, itu bukan hanya terkait dengan legitimasi agama, tetapi juga ada unsur demokrasi. Ya, ya. akhirnya apa? Eh, Demokrasi itu bisa berwajah tidak liberal, bisa Hmm, berwajah tidak liberal. Karena kenapa? Demokrasi itu kan sistem, tetapi sistem ini bisa punya fondasi yang dasarnya itu agama, moral agama, dan itu terjadi pada wilayatul faqih. Nah, itu membantah sekaligus bahwa demokrasi ini tidak sama dengan dan tidak selalu dipertentangkan dengan agama. Karena ya. bukan hanya tesis ini, tetapi sebuah temuan yang konkret, yang realitasnya ada, bahwa demokrasi itu bisa dalam bentuk sistem untuk pengambilan suara, untuk partisipasi publik, tetapi pendasarannya tetap moral agama. Ya. Nah, itu yang mungkin Trump tidak masuk ya, karena kalau pakai geopolitik ya Pak, ya ini nggak Ya. kebaca, ini nggak Hmm. kebaca. Makanya itu yang menarik bagi saya. Jadi artinya dengan apa yang Ya, Ibu sampaikan ini bahwa sebenarnya demokrasi itu dia bisa berbeda-beda penerapannya di setiap negara tergantung betul. dengan nilai-nilai ataupun budaya yang mereka miliki ya. Iya, betul Pak. Karena demokrasi itu bukan berdiri tunggal. Hmm, Bahkan demokrasi pada awalnya ketika di Eropa itu kan adanya bersih tegang ya, sejarah bersih ya. tegang antara gereja dengan negara. Nah, di Iran itu punya sejarah yang berbeda. Di Iran itu punya sejarah, dia punya memori tentang bagaimana monarki yang jahat saat itu. Ya. Sehingga demokrasi yang dihadirkan itu bukan demokrasi liberal, Hmm, artinya demokrasi yang punya tawaran berbeda daripada demokrasi liberal yang kita bilang tadi bahwa nilai yang dibangun adalah nilai moral agama itu. Itu yang menarik ya. Iran tuh punya sejarah betul-betul berbeda dengan Barat, Pak. Kayak ya. intervensi asing, kemudian monarki otoriter itu sudah dialami Iran semua. Sehingga tawarannya tentu akan berbeda dengan demokrasi liberal yang Mhm. selalu Barat usung. Oke, jadi ketika kita sudah bicara demokrasi, maka kita harus membicarakan yang namanya rakyat ya sebagai unsur dan Betul. elemen paling penting. Nah, bagaimana Ibu melihat peran rakyat Iran dalam demokrasi di negara ini? Saya itu pernah baca beberapa waktu ya Pak ya, mungkin sudah lama. Tapi terkait bagaimana negara atau sistem Iran itu berubah. Jadi yang dirubah tuh bukan rezim. Jadi bedanya ini sistem nih Mhm. ada rezimnya, ada orangnya diganti. Bukan itu yang terganti, tapi betul-betul sistem yang terganti. Nah di sini ketika pergantian sistem itu yang turun langsung bukan apa bahasanya pemimpin tertinggi yang menentukan pokoknya Ya. harus wilayatul faqih, tidak begitu. Justru karena rakyat menginginkan perubahan makanya tergantilah sistem itu. Nah saya kira peran rakyat itu menjadi sentral Pak di Ya. saat wilayatul Aha. faqih itu ditentukan. Oh, mungkin itu mengingatkan katanya di sini ada Hari Republik Islam, Ruze Jumhuriyeh Islami. Ya, di mana ketika Imam Khomeini telah berhasil menumbangkan rezim sebelumnya, kemudian penyusunan Undang-Undang Dasar, kemudian beliau membuat referendum apakah rakyat mau memilih sistem yang ditawarkannya atau tidak. Kira-kira begitu ya? Ya, Aha. ya, ya betul. Itu cukup jelas Pak dalam buku Wilayatul Faqih juga ada Ya. itu. Jadi Aha. bahwasanya Wilayatul Faqih itu bukan saya ingin mendirikan negara begini sistemnya bukan, tetapi ini ada tawaran bagaimana kalau kita pakai sistem ini dan rakyat setuju. Dan Oke. itu adalah hari ini Wilayatul Faqih dari rakyat. Ya.
Terima kasih. Terus kemudian kita akan membicarakan, karena ini berkaitan dengan rakyat, ternyata unsur terpenting daripada ketahanan rakyat Iran ini ketika menghadapi Amerika bukan kekuatan militer kacangan ini kan, tentunya dia adalah sebuah negara superpower dengan kekuatan militer yang luar biasa. Namun mungkin di satu sisi orang akan melihat kekuatan militernya yang mampu menahan lah, walaupun katakanlah tidak mampu sampai mengalahkan kalau sampai saat ini ya, tapi mampu menahan gempuran-gempuran Amerika. Namun di sisi lain ternyata yang selama ini dibicarakan bahwa rakyat Iran sudah benci, tidak puas dengan sistem wilayatul faqihnya. Ternyata mulai dari awal-awal perang itu, rakyat Iran baik laki-laki, perempuan, tua, muda, dan yang lainnya semuanya turun ke jalan, memberikan dukungan yang luar biasa kepada sistem mereka dan juga bahkan kepada para militernya. Ini bagaimana melihatnya?